Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Irfan Hilmi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Jika kita mendengar evaluasi kurikulum, pasti dalam pikiran kita terbersit seperti ini. Kurikulum pasti berubah setiap pergantian Menteri Pendidikan. Namun, apakah demikian? Faktanya, untuk mengubah suatu kurikulum perlu melalui pertimbangan yang sangat matang. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang itu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Sebelumnya kita harus tahu arti dari evaluasi kurikulum itu sendiri. Secara sederhana, arti dari evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan berbagai hal dari suatu kurikulum tersebut untuk mengubahnya ke arah lebih baik. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa perubahan atau evaluasi kurikulum tersebut merupakan suatu hal untuk meningkatkan mutu kurikulum kita. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengevaluasi suatu kurikulum? Yang pertama adalah mempelajari kurikulum yang ada. Sebelum Kementerian Pendidikan itu mengubah suatu kurikulum, mereka telah mempertimbangkan berbagai aspek di dalam kurikulum tersebut, termasuk pada kurikulum yang sudah ada. Jika suatu kurikulum tersebut dinilai masih layak, maka bisa dipastikan bahwa nilai-nilai dalam kurikulum tersebut bisa dapat dipertahankan. Nah, tahap selanjutnya adalah pihak yang ingin mengevaluasi kurikulum harus tahu latar belakang kenapa suatu kurikulum tersebut harus dievaluasi atau diubah. Hal ini bisa saja karena perubahan teknologi yang saat ini semakin masif sehingga dunia pendidikan pun harus beradaptasi. Tahap selanjutnya yaitu adalah membuat rancangan evaluasi. Nah, biasanya dalam tahap ini akan dibuat draft poin-poin apa saja yang harus dievaluasi dari kurikulum yang sudah ada. Setelah draft dibuat, maka pihak yang mengevaluasi kurikulum harus mengumpulkan data untuk menyesuaikan kurikulum yang ingin diubah. Biasanya tentang kesiapan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, maupun kondisi siswa. Setelah data terkumpul, maka data tersebut harus dianalisis. Apakah jika suatu kurikulum dievaluasi dapat berjalan dengan baik ataupun tidak. Selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil dari berbagai tahap yang telah dilaksanakan tadi. Setelah kesimpulan sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah pihak Menteri Pendidikan akan mengumumkan secara resmi kurikulum terbaru. Biasanya akan dalam bentuk surat edaran yang akan dikirim kepada pihak sekolah maupun dinas terkait. Baik itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi suatu kurikulum. Setelah mengetahui hal tadi, pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang mudah di dunia ini, termasuk dalam evaluasi kurikulum. Dapat kita pahami bahwa banyak langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi suatu kurikulum. Adapun kondisi yang mengharuskan suatu kurikulum itu dievaluasi antara lain perubahan teknologi yang saat ini kita bisa lihat bahwa perkembangannya sangat masif dan memaksa kita untuk beradaptasi dengannya. Selain itu, faktor bencana juga dapat dimasukkan dalam evaluasi suatu kurikulum. Contohnya adalah saat ini dan beberapa waktu ke belakang. Beberapa waktu ke belakang kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana itu memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas secara terbatas. Begitupun dalam dunia pendidikan. Maka saat itu Kementerian Pendidikan mengeluarkan kurikulum darurat, di mana pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.